1000 hari tadi. Ya, kalau pemerintahan itu kan 100 hari ya. Baik. Ya, jadi gini. Saya ingin fokus lebih ke arah peran perawat nih. Ya. Gimana peran perawat? Tadi kan banyak, ada dokter umum, dokter spesialis, ada psikolog, ada tokoh agama. Nah, saya lebih fokus ke peran perawat. Di mana peran perawat sebetulnya, Bu? Peran perawat berada di mana saja. Contoh saya perawat maternitas. Ya. Perawat maternitas itu kapan sih nggak ketemu ibu menyusui? Pasti ketemu ibu menyusui. Oleh sebab itu peran merawat maternitas. Jadi perawat yang berdinas di maternitas itu sebaiknya memiliki ilmu dasar tentang laktasi. Jadi perawat jangan bukan saya mengecilkan ICU, UGD, dan medical bedah. Mereka menggampangkan kadang di maternitas kalau kasusnya cuma gitu-gitu doang gitu ya. Tetapi begitu edukasi ke ibu itu nggak nyampe. Gitu kan. Jadi butuh duduk bareng biasanya sama manajemen rumah sakit di mana kita butuh pelatihan dasar. Nah, waktu itu pernah ada kejadian. Bu, kenapa nggak nyusuin? Puting saya datar, suster, jadi saya nggak mau nyusuin. Nggak akan bisa. Oh, ya udah kalau gitu mah. Tuh, kan? Jadi tindakan perawat ini menyetujui tindakan ibu yang salah. Nah, seperti itu. Kenapa dia menyetujui? Karena dia tidak punya pengetahuan. Oh, harusnya di posisinya harus football, bukan cradle biasa. Nah, seperti itu kan sebetulnya bisa karena biasa. Lah, orang baru ditempatkan dari ruangan lain ke ruangan maternitas, tetapi tidak diajari tentang edukasi dasar, tentang menyusui. Alhasil, ya begitulah. Nggak harus perawat, bidan pun sama kalau menurut saya. Sama kalau tidak punya pengetahuan tentang menyusui agak sulit untuk masuk ke area maternitas. Dan perawat puskesmas. Perawat puskesmas itu kenapa saya penting membekali mereka itu dengan ilmu laktasi walaupun sedikit. Mereka yang menemukan di rumah. Mereka yang menemukan di masyarakat. Jarang bidan itu jarang. Kenapa? Karena bidan akan bertemunya di posyandu. Tetapi kalau perawat komunitas, ketemunya di mana? Di masyarakat. Jadi perlu nggak orang perawat itu sebetulnya ilmu laktasi itu penting untuk semua perawat yang misi visinya membantu ibu menyusui dimanapun. Itu. Jadi apa ya? Ternyata ilmu keperawatan sendiri kalau belajar ASI kurang. Kalau dipadukan dengan ilmunya kedokteran seperti tadi saya cerita dokter gigi, kita tambah pengetahuan. Oh gitu ya. Terus nanti psikologi datang masuk. Kalau ngasih empeng, itu nanti trust and mistrust-nya terganggu. Loh, ada lagi ternyata tidak semudah kita kasih empeng atau kita kasih dot itu beres gitu. Bayi diam itu enggak. Akan berdampak nanti setelah dia dewasa gitu. Iya, menarik. Yang jadi kompleks menarik. ya. Ya, menarik. Tadi dari dokter gigi, kemudian psikolog, belum lagi bicara soal tokoh agama mengenai kitab suci. Saya kira itu banyak sekali kita bahas mungkin ya. Tapi saya lebih fokus ke sebetulnya perawat ini, karena saya setuju perawat itu di pasienkes manapun itu paling besar SDM-nya. Iya, betul. Setuju. Apalagi ya, dan hampir kalau saya lihat dan saya perhatikan hampir 50 mungkin 60% lebih SDM-nya. Nah, ini kan sebetulnya punya daya ungkit terhadap program kesehatan nasional ya sebetulnya ya. Dengan apa namanya program pemerintah yang menyehatkan bangsa ini. Nah, saya kembali ke Mbak Vita sekarang sebagai seorang dosen dan sebagai aktivis laktasi juga. Nah, ini bagaimana? Tadi kan cerita tentang di luar nih. Sekarang bagaimana di dalam sebagai program studinya masuk nggak nih di pendidikan? Karena saya kira gini, pemahaman perawat terhadap laktasi bukan saja kita bicara di ujungnya, tetapi di depannya harusnya bicara juga ketika seorang perawat yang calon perawat
yang memang nanti endingnya disumpah ya untuk melakukan satu praktek keperawatan termasuk mengenai ASI pada masyarakat. Nah, bagaimana di program Karulus terutama yang memang sekarang Bu kita lagi sebagai dosen. Karulus ya. Ya, terima kasih Pak Gigen. Jadi start awal adalah di semester 2. Memang awal sekali. Di mana itu? Pengenalan diagnosis keperawatan. Selama ini diagnosis keperawatan itu bunyinya itu ya kurang lebih hampir sama lah ya. Nah, saya dan tim SDKI Pokja itu ada tim maternitasnya. Di situ kita tonjolkan tentang laktasi. Contohnya adalah menyusui efektif, itu diagnosis keperawatan. Berhubungan dengan nanti ada itunya penyebabnya. Kemudian resiko gangguan perlekatan itu yang tidak pernah ada di diagnosis manapun literatur. Jadi kita berusaha untuk mengenalkan dulu diagnosis. Apa sih diagnosis keperawatan? Nah, dari situ baru nanti mahasiswa itu kurang lebih semester 6 di S1A dan S1B semester 2 itu akan masuk ke pelajaran maternitas. Di pelajaran maternitas ini kita buat 2 kali pertemuan itu mengupas tentang ASI. Biasanya saya masuk tidak dengan yang ASI adalah tidak. Saya tanya dulu, apa bedanya SSC dan IMD? Mereka juga udah belagapan gitu, karena mereka selama ini tahunya IMD dan IMD. Kapan SSC gitu kan? Ternyata kan itu baru berubah tahun 2019 awal Januari, bahwa SSC itu membiarkan bayi di atas kulit ibu selama 1 jam. Nah, apa itu IMD? Ya IMD inisiasi menyusu, kegiatan menyusu pertama kali itu IMD. Yang selama ini kadang kita salah kaprah di situ. Hanya dengan istilah apa? Kalau SSC pasti IMD, belum tentu. SSC belum tentu IMD. Kalau dia IMD ya alhamdulillah. Berarti dia dapat berkat lagi, mampu menyusu gitu. Tapi kalau IMD pasti SSC, iya. Tapi berapa lama waktunya gitu. Pemerintah sudah menetapkan 1 jam. SSC itu tidak boleh diinterupsi apapun di atas dada ibu bayi itu. Nanti 4 menit ke 45 dia menyusu. Ya biarkan lagi selama melepas sendiri. Saat setelah melepas sendiri dia punya 15 menit dari waktu yang 1 jam SSC. Maka itu harus diperpanjang. Nah, yang definisi seperti ini saja para mahasiswa itu harus saya kenalkan lagi, nggak dari program A atau program B. Buat mereka mengatakan, oh artinya baru tahu saat ini. Iya. Nah, itu pakai gitu. Menarik. Ini menarik. Berapa semester diajar jadinya, Bu? Untuk untuk maternitas kan cuman paling maternitas 3 SKS dan itu hanya dari jam 2 sampai jam 8 malam ya. Jadi itu sendirilah berapa jam itu ya. Kemudian nanti ketemu lagi di profesi. Kalau profesi itu lebih aplikasinya. Pelajaran profesi itu lebih aplikasinya. Di waktu di bangku akademik kan hanya belajar mengapa begitu, mengapa begini. Nah, sekarang pas profesi, loh kok Bu kenyataannya di bangsal kok begini, di ruang perawatan kok begini. Nah, begini tuh bagaimana Bu solusinya? Nah, disitulah kita menariknya di situ. Ternyata, oh saya baru tahu Bu, kalau menyusui itu nggak cuma satu posisi. Ibu saya, nenek saya ya posisinya seperti itu. Bahkan anak kecil suruh pegang boneka ya menyusui seperti itu memegangnya kan. Tidak pernah seorang ibu keluar dari rumah sakit itu dia pandai dengan 5 posisi. Dia sudah terampil dengan 5 posisi. Pasti kita tuh cuma hanya 1. Itu yang kadang-kadang kompetensinya perawat yang ada di ruang maternitas tersebut yang membuat kita harus meningkatkan lagi pengetahuan maupun keterampilan tentang menyusui. Nanti kan tertransfer gitu ya ke ibu ya. Iya, betul. Ini menarik nih, makin lama menarik karena memang kalau kita bicara soal pembahasan ini kan banyak kaitannya nih.
Ya Iya. tadi jelaskan bahwa banyak profesi yang terkait. Ini saya sih menarik memang karena memang Sing Carolus ini memang konsen ya kalau lihat dari sejarahnya. Dokter Utami kan juga di situ ya kalau nggak salah waktu awal Iya, mulai Dokter merintis. Utami. Ya. Kenapa Dokter Utami milih Pak di Carolus juga Pak Gege? Dokter Utami adalah seorang Muslim. Kenapa memilih di rumah sakit yang suasananya adalah suasana Katolik? Bisa menjawab pertanyaan saya? Saya itu menggali dari beliau. Ya. Karena begini, kalau di agama Katolik itu, kalau Paus sudah ngomong A, sampai ke bawah-bawah, sampai misalnya tukang beca pun yang beragama Katolik akan mengikuti Paus. Kalau Paus bilang puasa, semua puasa. Paus bilang A, semua bilang A. Nggak ada yang nyeleneh bilang B. Nah, Dokter Utami senang dengan hierarki aturan seperti itu. Jadi kita coba dulu deh kalau menyusui itu bagaimana di agama Katolik. Nah, bermulalah dia ingin menerapkannya justru di agama Katolik. Saya mengantar waktu itu sampai ke uskupnya di Maumere, tapi nggak ketemu. Kita ketemu Dewan Paroki, saya temuin Dokter Utami. Semua pada bengong dengar Dokter Utami. Tapi alhasil kesini, ya gini lagi, nggak ada orang yang menggebu-gebu ya turun lagi semangatnya. Untuk berjiwa konsisten itu sulit. Betul, sebetulnya konsep itulah sebetulnya kita sebagai perawat mestinya kan dari patofisnya sendiri sudah jelas dari Bu Pita jelaskan fungsinya, lalu manfaatnya itu kan sudah jelas sebetulnya kalau konsep itu. Nah mestinya ya inilah mestinya menjadi program studi keperawatan yang memang menurut saya harus meneruskan misi visi Dokter Utami itu, dan karena memang makanya regulasi pun diatur dan jelas-jelas regulasi. Nah memang begini ya kalau mau saya nggak tahu ya ini pada umumnya mungkin di Indonesia ya kadang-kadang aturan itu kan hanya sebatas buat, tetapi memang saya yakin sebetulnya dengan malam ini kita bisa berbicara tentang konsep selasi bagi perawat mungkin tidak asing, tapi bagaimana penerapan inilah yang penting menurut saya. Jadi saya sih mengajak ke teman-teman, ayolah kita membangun satu masyarakat yang memang sehat, dan kita sebagai orang kesehatan tentu belajar patofis, belajar proses perawatan, belajar edukasi, tentu juga itu suatu ilmu yang memang kita dapatkan beberapa tahun gitu Bu. Seperti itu Bu. Nah, menarik nih sebetulnya kalau kita selasi. Tadi juga udah dibahas tentang rooming in. Nah sebetulnya apa sih dampak rooming in dengan selasi ini? Kenapa ada rooming in misalnya? Apa itu istilah rooming in? Mungkin juga saya kira juga perawat juga mungkin ada yang nggak tahu ya istilah. Karena mungkin rooming in pun ada standarisasinya di rumah sakit. Tidak semua rumah sakit membuat rooming in. Keterbatasan tempat, keterbatasan ruangan. Bahkan keterbatasan SDM misalnya. Ya, itu salah satunya mungkin ya. Baik Pak Gegen, gini, rooming in itu adalah perawatan bersama ibu dan bayi. Jadi bayi itu ditempatkan dekat dengan ibu. Jadi box bayi itu selalu ada di samping ibu. Jadi kalau ibu mau ke kamar mandi atau ibu mau pergi, bayinya diletakkan di box, terus ibu baru keluar. Tetapi kalau ibunya ada sedang tidur, itu bayinya diambil dari boxnya dan tidur bersama ibu. Itu yang kami harapkan. Kenapa sih harus tidur, harus ini sama ibu? Hormon laktasi itu bekerja di malam hari. Jadi kalau ibu menyusui malam hari, maka besoknya akan berlimpah ASI-nya. Tetapi kalau ibu tidak menyusui di malam hari, maka produksinya akan turun, tapering off. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, itu kenapa harus terus ada hormon oksitosin. Begitu ibu di kamar mandi dengar suara bayinya menangis, langsung ASI-nya mancur, keluar. Karena apa? Oksitosin sama telinga sama sensori itu
berdekatan dan saling berhubungan. Ibunya sudah bengkak payudaranya, pasti bayinya di sana nangis, dan benar. Jadi ada apa ya? Ada suatu ikatan batin. Nah, seperti itu. Makanya di kita yang berusaha memfasilitasi ibu adopsi, kenapa sih ibu adopsi itu harus menyusu gitu ya? Karena itu tadi ikatan batin itu yang kita inginkan. Nah, kalau tidak menyusu itu akan sulit. Nah, kenapa rooming ini perlu ada? Kalau suatu rumah sakit masih ada yang namanya ruang kamar bayi sehat atau baby show, jadi kordennya dibuka, kemudian bayinya dijejerin, difoto gitu ya, itu berarti dia bukan rumah sakit sayang bayi sayang ibu, bukan rumah sakit yang tadi BFHI. Kalau masih ada ruangan itu, berarti belum rooming in. Tapi kalau ruangan itu tidak ada, berarti kita bisa yakin itu dia rooming in. Rooming in berarti perawat ini memegang 2 pasien, 1 ibu, 1 bayi. Jadi jangan dianggap enteng di ruangan postpartum. Pasiennya berapa? Pasiennya 10. 10 ibu, 10 bayi, jangan lupa. Jadi 20 gitu. Apa perlu SDM-nya itu 3 orang? Ya kurang gitu. Jadi kadang-kadang ya orang di maternitas berapa pasien ibu melahirkan? 5 gitu. Tanya, bayinya ada di situ enggak? Kalau ada kan nambahin kerja perawat gitu. Nah, dengan kejadian SSC atau IMD waktu di ruangan VK atau bahkan di kamar operasi, itu meringankan tugas perawat sehingga insting bayi itu untuk kembali menyusu secara otomatis. Tetapi kalau kita tidak melakukan SSC atau IMD, maka insting atau refleks bayi untuk mencari puting itu tidak ada lagi. Udah selesai. Nambah kerjaan di ruangan maternitas kalau menurut saya. Jadi ada sebab, ada musabab gitu ya. Kalau di ruangan maternitas. Kalau Anda yakin, tahu, maka akan mensupport untuk ayo dong SSC, ayo IMD. Maksudnya biar gue nanti di ruangan maternitas tuh nggak puyeng, nggak harus edukasi sampai apa ya, sampai susah payah gitu, sampai bayinya harus menyusu kembali. Karena bayi mau menyusu kembali ke ibu itu karena SSC dan IMD. Iya. Menarik. Ini menarik, kita udah nggak kerasa hampir 1 jam nih. Hampir 1 jam, menarik. Ya, ini konsep teoritis yang memang secara substansi sangat nyambung. Sangat nyambung ya. Tadi secara orang nggak tahu, mungkin terutama perawat juga nggak tahu, karena sekarang juga memang karena mungkin nggak tahu lah alasannya SDM segala macam. Nah, ingin saya sebelum pertanyaan sebelum closing statement, saya ingin nanya satu hal nih. Ini penting. Kenapa tidak menjadi program unggulan di sekolah Sinkarolus? Itu menjadi misalnya tentang selasi, pendidikan selasi bagi calon perawat. Tidak menjadi unggulan. Kan sekarang kan rumah sakit biasanya unggulan. Rumah sakit A, unggulan mengenai operasi ini. Nah, ini kita bicara soal konsep pendidikan nih. Kan banyak pendidikan sekarang umum kan, stikos, programnya ini. Nah, kenapa Stikos tidak menjadi program unggulannya adalah mendeklarasikan ini adalah menjadi program unggulan prodi selasi misalnya. Gimana tuh? Konsep ke sana enggak? Bukan program, mungkin laktasi ya, bukan selasi ya. Ya, laktasi. Program unggulan laktasi. Aduh, Pak Jejan itu berat. Ya, nggak apa-apa. Itu mimpi, nggak apa-apa mimpi. Konsep itu harus dibikin. Mimpi boleh, nanti bersama-sama kita akan membangun dan membuka S2 maternitas. Itu nanti kekhususannya akan lebih banyak di laktasi. Mimpi saya ya seperti itu, S2 maternitas nih. Tetapi untuk sekarang, karena lulusan kita itu harus mampu di berbagai bidang, jadi untuk laktasi itu agak terlalu kekhususan ya. Seperti contoh laki-laki bagaimana kalau kita kasih kekhususan laktasi, karena nggak semua ibu mau terbuka terhadap bagian tubuhnya seperti itu ketika kita mau mengajari menyusui. Jadi Sinkarolus lebih ke paliatif. Paliatif tidak masalah, paliatif itu semua bidang bisa.
dari komunitas, KMB, maternitas pun banyak bisa, tetapi maternitas untuk paliatif adalah yang mungkin sudah terkena CA mami, kemudian CA serviks yang seperti itu. Jadi kita tetap bisa masuk di semua area. Mimpi saya sih S2 maternitas akan dikhususkan di laktasi. Jadi saya sudah bermimpinya adalah bahwa nanti mereka harus masuk dan keluar itu menjadi konselor laktasi. Keluar lulus S2 magister keperawatannya itu dengan titel tambahannya adalah konselor laktasi. Sertifikasi ya? Ya, kalau bisa sertifikasinya ya, konselor laktasi ya, dengan mau dari Selasi atau dari Karolus gak jadi masalah ya, bentuk tersertifikasi. Sertifikasi, kemudian dan lisensi. Saya kira dua hal ini penting karena ketika orang punya sertifikasi, lisensinya di mana? Ini kan tadi PPSDM juga berperan banget tuh. Dan PPSDM sebagai badan regulasinya pemerintah ya, sebetulnya itu luar biasa. Ya. Ya baik. Di Indonesia kebetulan Pak Gegian yang bersertifikasi internasional baru 2 orang, saya dan Ibu Fajar dari UI. Jadi kami waktu itu namanya International Board Lactation Certified IBCLC. Jadi kalau Pak Gegian mungkin atau rekan-rekan sekalian pernah mendengar ada nama orang belakangnya IBCLC gitu ya, IBCLC, itu adalah orang-orang yang menekuni bidang laktasi dan sudah lulus ujian internasional. Nah, saya harus resertifikasi lagi tahun ini, mudah-mudahan Pak Gegian doain supaya bisa lulus lagi. Kalau saya maksudnya adalah ini loh, perawat Indonesia di kancah internasional nggak main-main kok, kita bisa gitu ya. Jadi ada saya dari Karolus dan ada Ibu Fajar dari UI, baru 2 orang ini. Jadi saya 2010 waktu itu, Bu Fajar 2012 kalau nggak salah. Jadi luar biasa, saya cuma berdoa sama Tuhan, saya 3 kali Pak Gegian ujiannya. Gak jadi masalah kalau saya mau Tuhan mau kasih saya kesempatan berapapun, saya akan ikuti itu ujian gitu bilang ya. Karena nilai saya itu cuma beda, jadi batas lulus 65, saya 63. Itu luar biasa gondoknya gitu ya. Jadi aduh kenapa? Oh ternyata saya suruh belajar lagi. Kayak Pak Gegian tadi, oh gitu ya, iya. Saya juga baru tahu ketika seorang bayi menggendong cucunya, pertanyaannya apa yang akan terjadi daripada bayi ini? Kan sederhana, seorang nenek menggendong bayi baru lahir, cucunya, apa yang terjadi? Ternyata diare. Saya nggak kepikir orang diare nggak diapa-apain gitu ya. Ternyata bayi habis melahirkan itu jam pertama itu tidak boleh digendong oleh siapapun kecuali ibunya. Kalau mau bebas dari diare. Nah, pelajaran yang mendetail seperti itu yang saya dapatkan di IBCLC. Itu Pak Gegian. Mungkin teman-teman perawat yang lain yang ingin bergabung dengan laktasi, kebetulan kami juga punya grup konselor laktasi khusus perawat, tapi perawatnya adalah perawat spesialis maternitas dari UI. Jadi kita punya grup kecil-kecilan saling menguatkan lah. Kadang-kadang ada yang hopeless gitu, kita tingkatkan lagi gitu. Ada yang, Mbak kayaknya susah, nggak ada yang susah kalau kita mau usaha. Paling saya cuma bilangnya seperti itu karena ada yang mencoba untuk memfasilitasi bayi adopsi untuk menyusu. Itu kan sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, diberi kepercayaan terhadap ibu yang mau menyusui bayi yang bukan bayi anaknya gitu ya. Kalau di agama Muslim kan supaya dia tidak membuka jilbabnya, hijabnya itu pada masa puber, maka dia harus menyusui. Maka kalau dia mau menyusui untuk bayi yang laki, ya itu dia bisa buka hijabnya kapanpun dia mau gitu loh. Nah itu jadi nilai-nilai agama yang menguatkan seseorang itu mengapa dia mau menyusui, bahkan ibu adopsi pun ingin menyusui bayi adopsi. Pak Gegian mungkin. Lengkap, luar biasa nih kawan-kawan ini. Mungkin ini 1 semester kuliah nih. Ya ini saya kira bagi saya sendiri wawasan yang luar biasa. Baik, nih kawan-kawan, jadi tadi sudah banyak penjelasan dari Bu Vita, begitu jelasnya, menurut saya sih begitu jelas. Cuman memang kalau ingin jelas lagi, silakan nanti
kita nanti ya. Jadi itu luar biasa. Baik Bu Pita, sebelum closing statement ini, saya kira juga ini sangat luar biasa bagi teman-teman, khususnya perawat, karena malam ini kita bicara Nescafe, memang kasus substansinya bagaimana peran perawat dalam program selasi ya tadi, atau memang seperti Bu Pita tadi jelaskan. Nah, ya, sebelum saya tutup, silahkan mungkin ada saran atau kesimpulan dalam hal ini, khususnya bagi perawat ini, sebelum saya tutup wawancara kita. Di perawat ya, aduh, kayaknya berat deh. Ya. Kalau bagi saya sih, saya ingin mengajak teman-teman semua yang berminat di dunia laktasi, kiranya kita bisa membantu. Peranan kita sedikit tidak menjadi masalah, tetapi kita menghasilkan dua generasi sekaligus, yaitu bayi, ibu, dan bayi ini nanti akan memiliki anak. Jadi kalau kita bisa membantu ibu ini bisa menyusui sampai 2 tahun, kita membantu ibu sendiri terhindar dari penyakit-penyakit seperti CA mame, CA yang lain, dan kita bisa membantu kesehatan bayinya bisa optimal, dan dia bisa menghasilkan generasi bangsa yang lebih baik untuk menghasilkan anak nanti di kemudian hari. Jadi kita menyelamatkan 2 generasi sekaligus. Terima kasih Pak Gegen untuk kesempatannya loh ini. Luar biasa. Ini closing statement yang sangat bijak ya, dan perlu kita apresiasi, karena saya kira juga pemimpin bangsa ingin mengharapkan bangsa ini terus maju di kancah internasional kalau memang generasinya bagus. Saya kira juga bagus. Ya. Baik, ya, baik. Terima kasih Bu Pita. Malam ini kita sudah wawancara yang sangat luar biasa. Saya kira mungkin saya nanti ngajak pada momen-momen berikutnya nih. Mungkin kalau perlu kami dari Nescafe ingin mengadakan webinar lah atau apa, asosiasi dalam bentuk apa. Itu saya harap, karena tidak cukup dengan kita nonton video seperti ini. Saya kira juga akan lebih detail lagi, mungkin secara teknis, secara komprehensif bagaimana sehingga kita bisa manfaatnya apa selanjutnya. Baik, Bu Pita, saya atas nama pengurus Nescafe, terima kasih banyak waktunya yang luar biasa. Malam ini sangat bermanfaat, semoga bisa didengar semua teman-teman di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa memberikan konten-konten berikutnya. Baik Bu Pita, saya akhiri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya. Oke, selamat malam. Malam. Salam as.